Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Miftahul Jannah, NIM 21113916 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem software atau perangkat lunak sistem. Langsung saja. Sistem software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contoh sistem software yaitu operating system, utilities, device drivers, language translator. Pertama, operating system. Operating system adalah software terpenting yang berjalan di sebuah komputer. Software ini akan mengelola memori dan memproses semua komunikasi antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Operasi sistem mempunyai fungsi yang pertama yaitu mengelola sumber daya komputer, yang kedua mengkoordinasikan memori, pemrosesan, penyimpanan, printer, dan monitor. Yang ketiga yaitu memantau kinerja sistem, yang keempat penjadwalan tugas, yang kelima memberikan keamanan atau security, yang keenam yaitu startup komputer. Fitur operating system yang pertama yaitu eksekusi program, yang kedua interupsi, yang ketiga manajemen memori, yang keempat multitasking, yang kelima yaitu disk access dan sistem file, yang keenam networking, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan yaitu graphical user interface. Kategori operating system. Kategori basic dari operating system ada tiga. Yang pertama yaitu Embedded Operating System atau RTOS, Real Time Operating System. Salah satu jenis khusus dari sistem operasi embedded adalah Real Time Operating System atau RTOS, yaitu sistem operasi yang mendukung multitasking untuk memfasilitasi aplikasi real-time system. Contohnya yaitu smartphones, smartwatch, dan video game system. Yang kedua yaitu Standalone Operating System atau Desktop Operating System. Sistem operasi standalone merupakan jenis sistem operasi yang dapat berdiri sendiri dan bisa digunakan baik untuk single user maupun multi-user. Sistem operasi standalone yang biasa digunakan oleh individu yang pertama yaitu Windows, ini Windows paling banyak digunakan. Yang kedua Mac OS atau powerful dan mudah digunakan. Yang ketiga Linux, nah ini non-proprietary. Yang ketiga yaitu Network Operating System atau Linked Computers. Network Operating System atau NOS adalah sistem komputer, sistem operasi yang dirancang terutama untuk mendukung workstation, komputer pribadi, dan dalam beberapa kasus lebih lama terminal yang terhubung pada jaringan area lokal atau LAN. Contohnya yaitu Windows Server, Linux, dan Unix. Yang kedua yaitu OS disimpan di server jaringan yang mengkoordinasikan semua komunikasi antara komputer lain. Yang kedua yaitu utilities. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Contoh-contoh program utilitas yang pertama yaitu troubleshooting or diagnostic program, yaitu mengenali dan memperbaiki masalah. Yang kedua antivirus program, yaitu melindungi komputer dari virus. Yang ketiga backup program, yaitu membuat salinan file untuk dipulihkan jika perlu. Yang keempat yaitu file compression programs, yaitu mengurangi ukuran file untuk penyimpanan yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu device drivers, komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Tanpa driver yang sesuai atau kompatibel terinstal di sistem operasi, maka perangkat keras akan mengalami masalah atau tidak dapat berjalan sama sekali. Fungsinya yaitu jembatan penghubung software dengan hardware, penerjemah data antara software dan hardware, pengontrol input dan output software terhadap hardware. Yang keempat yaitu language translator, program yang mengubah statement dari satu bahasa komputer ke bahasa lain tanpa mengubah arti. Macam-macam translator yaitu yang pertama compiler. Compiler adalah perangkat lunak yang proses penerjemah kode yang dibuat programmer ke dalam bahasa mesin. Yang kedua interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode programan yang ditulis programmer lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Yang ketiga itu assembly adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mudah diingat. Contoh kasusnya yaitu waterfall.
Contoh kasus pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.